Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berterima kasih pada Tuhan pada pagi hari ini, Kamis pagi hari ini, tanggal 8 Februari 2024. Kita bersyukur karena kasih Tuhan luar biasa. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, sudah 1 minggu kita menjalani di bulan yang kedua, bulan Februari. Semua karena anugerah Tuhan. Dan minggu depan kita memasuki pesta demokrasi tanggal 14 Februari. Kita bawa di dalam doa supaya pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman, damai sejahtera, sukacita. Indonesia diberkati Tuhan. Mari kita mulai selalu dekat dengan Yesus. Kita berserah total, lebih banyak berdoa, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, supaya kita tinggalkan perkara-perkara kedagingan, tapi biar kita mencari perkara dari Tuhan, karena Dia lihat hati kita. Haleluya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati Bapak Ibu. Kita mau baca sebentar pada pagi hari ini Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 19. Berkaitan peraturan dan hukum perilaku manusia, supaya yang manusia yang bengkok bisa diluruskan sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan sebagai sentral, pusat di dalam kehidupan kita, di atas segala-galanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berharga bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, Kau biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Takut kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan
berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Yesus Kristus Tuhanku yang sangat ku cintai, Yesus Bapakku. Tuhan Yesus, sucikan hatiku pagi ini, Pak. Pikiranku, mulutku, sebentar kami mau baca firman-Mu, Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku, Yesusku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kau adalah pusat hidup kami di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 8 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak bisa saya melakukan pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Sungguh anugerah Tuhan, sungguh minta ampun kepada Tuhan. Segala dosa, segala kesalahan, kegilapan, minta ampun, ampun. Roh Kudus kan tuntun kita. Sebab Tuhan berfirman dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Saul gagal, saudara, ya. Sebab ini tidak dipilih sama Tuhan. Ini anak-anak dari beberapa Daud, ya. Ini saya cerita nanti Raul, karena berkaitan Saul diurapi sama Tuhan, ya, jadikan raja, tapi hanya Saul gagal. Ini diganti dengan Daud karena hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi anak Isai yang lain, ya, tidak dipilih juga gagal. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan lihat hati setiap kita. Takut saya sama Tuhan. Tuhan lihat hati saya. Tuhan lihat hati setiap kita. Mari kita persembahkan hati ini untuk Tuhan. Tadi lagu pujian katakan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati yang selalu kita cari. Ini yang malu itu, mari kita mencintai Yesus. Sebab Tuhan berfirman pula di dalam Yeremia 17 ayat 10 tentang hati, saudara, ya. Yeremia 17 ayat 10 saya mau baca dulu supaya kita jelas. Firman Allah begitu menggugah hati kita. Firman Allah menyentuh hati kita. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Oh, perbuatan dari hasil hati. Kalau hati jahat, perbuatan dia jahat, pikiran juga jadi jahat. Tapi melalui firman-firman selalu kita dengar, mari kita mau jaga hati kita. Soalnya firman Tuhan di dalam Sleman 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Disitulah terpancar kehidupan. Hati bisa benar kalau diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mari, seperti pagi ini kita membaca firman Tuhan, Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 19. Peraturan tentang hak manusia. Apa isi firman Tuhan? Mari kita buka hati kita dan kita komit. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itulah yang kita lakukan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Inilah manusia. Mulut kita begitu mudah berkata bohong, dusta, seringkali memfitnah orang, memprovokasi orang, menciptakan suasana hoax. Sering ini firman Allah sudah melarang. Jangan pernah beritakan bohong. Beritakan kebenaran Tuhan apa adanya. Katakan iya, tidak, apa adanya.
dan jangan sampai kita menjadi saksi dusta. Ya, itu resiko. Dari dulu sudah Tuhan tetapkan di sini. Maka pentingnya Bapak Ibu dengar firman. Baca firman Tuhan pagi ini supaya kita benar, supaya hidup kita jadi beres. Jangan sampai kita berhari-hari terus jalan kita berjalan-jalan yang bengkok, berjalan yang salah. Tapi mari kita mau memperbaiki diri kita supaya hidup kita sepadan dengan apa maunya Tuhan ya. Jadi pertama di sini jangan pernah berkata bohong, belajar di situ ya. Minta kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 44 kalau kita bohong-bohong melulu itu bapak kita pembohong itu iblis. Yohanes 8 ayat 44 itu. Maka firman Allah mengajar kita. Mari saya mau baca. Yohanes pasal 8 44 itu sudah ditulis sudah. Yohanes pasal 8. Kita takut sama Tuhan karena konteksnya nih supaya jangan sampai belajar nih para hamba Tuhan. Saya juga sebagai hamba Tuhan takut akan Tuhan sebab yang menyampaikan firman tapi kenyataan kalau banyak bohong berdosa sama Tuhan. Wow, Saudara. Ya, Yohanes 8:44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ialah pendusta dan bapak segala dusta. Oh, iblis ini bapak segala dusta. Jadi kalau ada orang bohong-bohong melulu, nah itu jelas itu. Bapaknya iblis, minta ampun sama Tuhan. Ampun dalam nama Yesus. Biar kita semua adalah Bapa kita Tuhan Yesus. Berkatalah benar. Hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Jangan engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, jangan engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Bela hukum tidak boleh. Ya. Ya, jadi semua para penegak hukum, anak-anak Tuhan yang bergerak di bidang hukum, mari ini firman harus mengajar kita, jangan pernah belokkan hukum. Benar dibilang salah, salah dikatakan benar itu bela hukum. Udah nggak beres saudara ya. Ini ikuti firman Tuhan. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkara. Orang miskin di pihak itu kalau orang miskin dalam sini yang berbuat salah. Seperti siapa orang miskin? Ya itu pencuri, dia kan dalam keadaan ekonomi lemah toh, tapi dia mencuri. Ya, pokoknya perbuatan-perbuatan negatif tidak boleh. Biarpun kondisi ekonominya lemah, tetap bertindak benar. Ya, jangan bertindak salah. Ya. Apabila kau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segera kau kembalikan binatang. Jadi kita tidak boleh jahat menolong orang. Kalau kelihatan biarpun musuh kita di sini keledai musuh kita jatuh, jangan didiemin ya. Tapi mari kita mau bantu mereka. Jadi ini diatur sama Tuhan supaya kita memiliki hati yang lurus ya. Tidak boleh hati jahat. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat badannya, bebannya, maka jangan engkau menolongnya, harus enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledai. Jadi jangan enggan tidak menolong, supaya ringan tangan menolong orang. Soalnya hidup kita diberkati sama Tuhan. Jangan engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkara ini. Orang miskin jangan kita tindas, jangan kita tekan-tekan, tidak boleh. So ini firman Allah. Ya, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang bersalah. Kita tidak boleh menghakimi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal 7. Persoalan orang salah dia tanggung jawab ya, tapi kita tidak boleh menghakimi. Lebih bagus kita bab di dalam doa ya, doakan orang itu supaya orang itu bisa bertobat ya. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuka buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap sudah tidak boleh lagi, ini firman Tuhan. Banyak kita dalam bisnis apa juga pakai suap menyuap. Alkitab sudah mengatakan dilarang suap menyuap, ini firman Allah ya. Catat baik-baik saudara ya. Di dalam kitab Keluaran 23 ayat 8, janganlah suap kita terima, tidak boleh ya. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi kita hidup dunia ini menumpang. Ya seperti ini katakan tinggal di Mesir. Jadi jangan menekan-nekan orang. Berbuatlah cinta kasih. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tapi pada tahun yang ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. Jadi sudah dikatakan kita dari Senin sampai Sabtu bekerja, hari Minggu harus harinya Tuhan kita stop, kita utamakan beribadah kepada Tuhan ya. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, supaya anak budakmu juga
perempuan itu dan orang asing melepaskanlah. Jadi tidak boleh kerja keras. Banyak orang minggu-minggu bekerja, saudara, tidak boleh. Hari Minggu waktunya Tuhan, kita stop, kita bersekutu beribadah kepada Tuhan, ya. Dalam segala yang difirmankan kepadamu, haruslah kamu awas-awas nama Allah lain janganlah kamu panggil, jangan nama itu kedengaran dari mulutmu, ya. Jadi tetap kita tidak boleh sembarangan takut kepada Tuhan, ya. Untuk melihara patung, dewa, sesuatu yang tidak berkenan, itu kebencian Tuhan. Stop, utamakan Tuhan. Nomor satu, Tuhan dalam hidup kita, tidak yang lain. Ayat 14, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku, kata Tuhan, ya. 3 kali peraturan bangsa itu, hari raya, Paskah, jadi hari panduk daun, banyak, saudara, tentang aturan-aturan hari raya. Hari raya tidak beragi. Ayat 15, harus kau pelihara 7 hari lamanya, engkau harus makan roti, ya. Harus roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Al-Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa ini. Jangan dengan tangan hampa, ya. Artinya jangan dengan perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Hidup kita harus beres, bawa yang terbaik, seperti lagu dan pujian, yang terbaik ada padaku, kita lakukan buat Tuhan Yesus, ya. Kalau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai hasil buangan dari hasil usahamu yang menabur di ladang. Demikian juga dari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu datang. Tuhanmu Tuhan. Jangan engkau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan jangan lemak korban harianku bermalam sampai pagi. Ayat 19 yang terakhir, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jangan kau masak anak kambing dalam susu induknya. Yang terbaik. Jadi sesuai dengan pujian ini, mari kita memberikan yang terbaik. Cintai Tuhan Yesus, ya. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Biar hari-hari kita selalu memikirkan Tuhan, apa yang harus kulakukan terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan selagi kita hidup. Lihat, ingat, saudara, dalam Yohanes pasal 12, pada waktu Maria, dia mempersembahkan terbaik bagi Tuhan. Dia beli minyak narwastu yang mahal harganya. Dia datang kepada Yesus, sebab dia tahu persis siapa dia, Yesus, juru selamat kita. Mari biar hidup hari-hari yang kita jalani menjadi kerinduan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik lakukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang
kerajaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, biar pagi ini firman Allah memberikan suatu dorongan buat kita, motivasi yang kuat untuk hidup kita benar sama Tuhan. Jangan sampai memihak yang jahat, berkata bohong, jadi saksi dusta, menekan orang. Tidak boleh. Hati sirik, hati benci, stop semua. Biar kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa, tapi menjadi hamba yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Biar makin hari kita bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, puji Tuhan.